Menantu miskin, pewaris dunia. Bab 3. Pertemuan Dewan Direksi Internasional. Pagi hari, cahaya matahari masuk dari celah jendela kamar yang sederhana. Raka masih duduk di kursi, tidak tidur semalaman. Pikirannya terus berputar, mengingat pesan terakhir malam itu. Musuh lama mengenali tanda naga. Tangan Raka mengepal erat. Bayangan wajah seorang pria berbalut luka lama muncul di benaknya. Seseorang yang dulu hampir menghabisi seluruh keluarganya. Namun pagi ini, ia tidak boleh tenggelam dalam masa lalu. Hari ini ada rapat penting. Pertemuan Dewan Direksi Internasional. Sementara di ruang makan, keluarga besar sudah berkumpul kembali. Suasana masih sama. Penuh cibiran. Raka, bangun pagi untuk apa? Pasti untuk luntang-lantung lagi, ujar iparnya, Dimas, sambil menyeringai. Orang sepertimu tidak pantas duduk di meja ini, tambah sepupu yang lain. Raka hanya tersenyum tipis. Ia tidak memberi jawaban. Baginya, hinaan mereka sudah tidak berarti apa-apa. Ayu menunduk, tidak tahan mendengarnya, tapi Raka mengangkat tangannya pelan. Isyarat sederhana. Tenang saja, biarkan saja. Setelah sarapan penuh ejekan, Raka pamit keluar. Ia tidak menuju pasar, tidak juga ke bengkel, sebagaimana keluarga mertuanya kira. Langkahnya menuju sebuah bangunan tua di pinggir kota. Bangunan itu tampak usang, catnya terkelupas, seolah tak terurus. Namun di balik pintu kayu tua itu, terdapat ruang bawah tanah yang dilengkapi teknologi super modern. Layar-layar raksasa memenuhi dinding. Ratusan cahaya indikator menyala. Suara mesin berdesing pelan. Di tengah ruangan, ada kursi tunggal. Kursi yang hanya boleh diduduki oleh pewaris naga. Begitu Raka duduk, suara elektronik terdengar. Selamat datang, Tuan Muda. Menghubungkan ke rapat Dewan Direksi. Layar besar menyala serentak. Satu persatu wajah muncul. Para pengusaha, bangsawan, bahkan mantan jenderal dari berbagai negara. Mereka semua menunduk hormat. Salam hormat, pewaris naga. Seorang pria tua berambut perak membuka rapat. Tuan Muda, kita perlu membahas pergerakan pasar global. Ada tekanan dari aliansi hitam di Eropa. Mereka berusaha merebut saham energi yang sudah kita kuasai. Wanita Timur Tengah menambahkan. Kami juga mendeteksi infiltrasi di jalur minyak. Jika dibiarkan, mereka bisa menekan kita dari belakang. Direktur Asia Timur menghela napas. Lebih dari itu. Aliansi hitam tidak hanya bergerak di pasar. Mereka juga mengirim orang ke Asia Tenggara. Ada kemungkinan. Mereka mencari identitas Anda. Suasana rapat menjadi tegang. Raka duduk tenang, matanya tajam. Aliansi hitam selalu bergerak dalam bayangan. Mereka pikir aku masih bocah yang bisa mereka bunuh dengan mudah. Ia mencondongkan tubuh. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik. Dari hari ini, semua cabang harus memperketat keamanan. Siapkan tim bayangan. Jika ada jejak aliansi hitam, jangan biarkan mereka keluar hidup-hidup. Para direktur serentak mengangguk. Siap, Tuan Muda. Seorang direktur muda ragu-ragu mengangkat tangan. Tapi, bukankah terlalu berbahaya untuk bergerak frontal? Jika publik tahu, ini bisa memicu krisis dunia. Raka menatapnya, lalu tersenyum samar. Krisis dunia? Dunia ini sudah dalam genggaman kita. Yang perlu kau khawatirkan hanyalah jika aku turun tangan sendiri. Suara Raka tenang, tapi mengandung tekanan luar biasa.
Bulu kuduk semua yang mendengar berdiri. Mereka tahu, pewaris naga bukan sekadar simbol. Ia adalah ancaman nyata bagi siapapun yang berani menantangnya. Rapat berlangsung lama. Laporan demi laporan dibahas, dari politik, energi, teknologi, hingga jaringan rahasia. Di akhir rapat, sekretaris global muncul di layar. Tuan Muda, ada hal lain yang harus saya laporkan. Seorang musuh lama terlihat di Asia Tenggara. Iya. Mengenali tanda naga di tubuh Anda. Ruangan menjadi hening. Semua menunggu reaksi Raka. Namun pemuda itu hanya menutup mata sebentar, menarik napas dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, waktuku hampir tiba." Rapat selesai. Layar mati. Ruangan kembali sunyi. Raka berdiri perlahan. Di luar sana, ia masih dianggap menantu miskin, bahan hinaan keluarga. Tapi di dunia yang lebih luas, ia adalah pewaris sah, pemimpin yang ditakuti, dan musuh bebuyutan dari kekuatan gelap. Langkahnya kembali naik ke permukaan. Ia membuka pintu kayu tua, keluar ke jalan kota yang ramai. Tak ada seorang pun yang tahu, pria sederhana itu baru saja membuat keputusan yang akan mengubah arah dunia. Bab berikutnya. Flashback masa kecil Raka. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe sekarang agar tidak ketinggalan petualangan berikutnya yang semakin seru.